Oke, kembali lagi di pembelajaran seni budaya. Kalau dulu kita sudah membahas tentang seni lukis dan kali ini kita akan membahas materi seni patung. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kita bahas kali ini adalah di sini peserta didik harus mampu menjelaskan pengertian patung. Berdua, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi-fungsi patung. Bertiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk patung. 4, peserta didik mampu mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung. 5, peserta didik mampu mendeskripsikan teknik-teknik berkarya seni patung. 6, peserta didik mampu berkarya seni patung dari salah satu teknik dengan bahan yang ada di sekitar. Nah, adapun pengertian seni patung itu adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume yang dapat berupa tanah liat, kayu, batu, logam, dan bahan lainnya dengan cara subtraktif yang berarti mengurangi bahan seperti dipahat, dipotong, dicukil, atau dengan cara adiktif yang berarti menambahkan bahan seperti mengecor dan mencetak. Nah, adapun fungsi seni patung, yang pertama adalah patung sebagai fungsi personal, karya seni yang diciptakan untuk kepentingan pribadi atau personal, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi. Bisa kalian lihat di sini ada sebuah gambar patung. Di sini ada gambar sebuah dewa Siwa. Ini patung ini sebagai pemujaan salah satu agama. Nomor 2, patung sebagai fungsi sosial, karya seni yang diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Nomor 3, patung sebagai fungsi fisik, karya seni yang diciptakan semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Bisa kalian lihat di sini ada sebuah gambar patung yang berada di taman. Ini bisa kalian lihat keindahan patung tersebut. Nah, kita lanjut, bentuk dan jenis patung. Yang pertama adalah bentuk imitatif atau realisme, yang berarti patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti atau bentuk patungnya itu menyerupai manusia, binatang, dan tumbuhan. Nomor 2, bentuk non-figuratif atau abstrak. Artinya itu adalah patung yang tidak meniru atau sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam, terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam. Nah, di sini bisa kalian lihat sebuah patung yang tidak menyerupai manusia, dan patung ini yang dinamakan abstrak. Bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Kita bahas adalah bahan dulu. Adapun bahannya ini ada 4, bahan lunak, yang artinya itulah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan lain-lain. Yang kedua, bahan sedang. Bahan itu tidak lunak dan tidak keras, misalnya kayu waru, kayu sengon, kayu nangdu, kayu mahoni. Yang ketiga, bahan keras. Bahan tersebut berupa batuan dan kayu, misalnya batu padas, batu granit, kayu sonokling, kayu ulin, dan lain-lain. Yang keempat, bahan cor. Artinya itu bahan yang bisa dicetak, misalnya semen, pasir, logam, dan lain-lain. Nah, kita bahas tentang alat. Batsir yang pertama itu terbuat dari kayu dan kawat. Ini digunakan biasanya untuk fungsinya itu untuk mengukir bahan lunak. Yang kedua itulah meja bundar, meja bulat yang bisa diputar. Nah, meja bundar ini bisa kalian lihat ketika pengrajin membentuk sebuah kendi.
Yang ketiga itulah bahan, alat untuk memahat. Ini bisa digunakan untuk membuat patung pada bahan batu, pada bahan kayu juga. Yang keempat adalah sendok adukan. Ini fungsinya itu untuk mengambil adonan. Nah, sendok adukan ini biasanya ketika pengrajin memulai untuk mencetak suatu bahan. Nah, mungkin selesai materinya kali ini. Adapun ada soal yang harus kalian jawab. Yang pertama itu adalah sebutkan 3 bahan lunak dalam berkarya seni patung. Yang kedua, teknik apakah yang dipakai dengan bahan seperti emas, perak, dan perunggu dalam berkarya seni patung. Yang ketiga, carilah dan foto seni karya patung yang ada di sekitarmu dan tentukan teknik pembuatannya. Selamat mengerjakan. Terima kasih.